Kalau inflasi naik gila-gilaan, kripto aman atau juga ikut hancur gitu. Bayangin gini, lu bangun pagi, buka HP, terus lihat harga Bitcoin itu tiba-tiba turun, saham merah semua, harga kebutuhan mulai naik. Dan penyebabnya cuma satu, inflasi. Tapi pertanyaannya, kenapa inflasi yang kelihatannya jauh dari kripto justru bisa ngehancurin market? Dan yang lebih penting, kalau inflasi naik sekarang, kripto itu bakal naik atau malah hancur? Di video ini, gue bakal breakdown semuanya pakai bahasa yang paling simple yang bisa kalian pahami. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih. Inflasi itu sederhananya adalah harga barang naik terus menerus. Contohnya itu simple. Dulu kalian beli nasi goreng 10.000, sekarang jadi 15.000. Artinya uang kalian nilainya itu turun. Nah, ini yang jarang orang sadari. Inflasi bukan cuma soal harga mahal, tapi soal nilai uang yang makin kecil. Inflasi biasanya terjadi karena tiga hal. Yang pertama, uang beredar terlalu banyak, itu akibat pemerintah cetak uang. Dan yang kedua, biaya produksi naik. Contoh, minyak naik dan semuanya ikut naik. Dan yang ketiga, permintaan tinggi banget. Dan di dunia modern, aktor paling besar di sini adalah Federal Reserve seperti yang kita tahu. Mereka punya power atau kekuatan untuk cetak uang dan naik atau nurunin suku bunga. Dan keputusan mereka itu bakal ngaruh ke seluruh ekonomi di dunia. Sekarang masuk ke bagian paling penting. Kalau inflasi naik tinggi, apa yang akan terjadi? Yang pertama, bank sentral naikin suku bunga. Kenapa? Karena mereka mau ngerem ekonomi. Logikanya itu simple. Kalau bunga itu tinggi, orang malas minjem dan alhasil uang yang beredar semakin berkurang. Tapi efeknya, bisnis jadi susah berkembang, orang jadi lebih hemat dan ekonomi jadi melambat. Dan yang kedua, investor kabur dari aset beresiko. Pas kondisi nggak pasti, orang bakal cari yang aman. Biasanya mereka pindah ke emas, dolar, dan juga obligasi gitu. Dan ini penting, kripto termasuk aset beresiko tinggi. Jadi kalau inflasi naik ditambah dengan suku bunga naik, uang keluar dari kripto dan jadinya apa? Yap, kripto turun. Dan yang ketiga, likuiditas itu mengering. Ini istilah penting banget. Likuiditas itu jumlah uang yang muter di market. Kalau likuiditas kering, market jadi lemah, harga jadi gampang jatuh. Dan ini yang sering bikin crash tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke inti nih. Kenapa kripto bisa kena dampak? Yang pertama, Bitcoin itu ikut turun. Walaupun banyak orang bilang Bitcoin itu safe haven, tapi realitanya apa? Di kondisi inflasi tinggi ditambah suku bunga yang naik, Bitcoin sering ikut turun. Kenapa ya? Karena investor butuh cash. Dan yang kedua, altcoin ini lebih parah. Kalau Bitcoin turun 10%, altcoin bisa turun 20-40%, bahkan bisa sampai 80%. Kenapa? Karena altcoin itu lebih spekulatif dan lebih beresiko. Terus ketiga nih, banyak liquidation. Ini yang bikin market makin brutal. Trader yang pakai leverage dipaksa keluar dari posisi. Efeknya, harga makin jatuh, panic selling, dan domino efek. Sekarang bagian yang jarang dibahas dimanapun. Inflasi nggak selalu buruk buat kripto kok. Karena kenapa? Narasi kripto itu sama dengan pelindung inflasi. Banyak orang mulai mikir kalau uang terus dicetak, gua butuh aset yang nggak bisa dicetak. Dan disinilah Bitcoin itu masuk. Supply tidak terbatas dan nggak bisa dicetak dimanapun. Terus yang kedua, long term bullish. Dalam jangka panjang, setiap kali uang fiat melemah, aset seperti kripto ini justru bisa naik. Makanya kita sering lihat setelah krisis, kripto ini mulai rebound gitu. Sekarang kita bahas kemungkinan kedepannya ya. Skenario yang pertama nih, pastinya kalau dari Minhack optimis bullish ya. Karena kalau inflasi mulai turun, the Fed bisa turunin suku bunga, likuiditas balik lagi ke market dan kripto bisa naik. Dan skenario duanya nih, tapi jangan sampai terjadi ya, yaitu bearish. Kalau inflasi makin parah, suku bunga naik makin tinggi, uang makin ketat dan kripto bisa lanjut turun. Terus yang skenario ketiga yang mungkin bisa saja terjadi ya, yaitu skenario netral. Kalau inflasi stabil, market cenderung sideways, gak ada pergerakan besar. Begitu. Ini yang paling penting juga, jangan cuma nonton tapi gak ambil keputusan buat kalian semua. Kalau kalian di market sekarang, yang pertama jangan sampai kalian FOMO, dan yang kedua jangan sampai panik, dan yang ketiga fokus kepada strategi kalian masing-masing. Ingat, market kripto itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Jadi sekarang kalian mungkin udah ngerti ya, inflasi itu bukan cuma soal harga naik, tapi soal bagaimana uang bergerak di dunia. Dan setiap keputusan dari Federal Reserve bisa ngubah arah market termasuk kripto. Pertanyaannya sekarang nih, kalian udah siap gak kalau market tiba-tiba berubah? Kalau kalian mau konten yang ngebantu kalian ngerti kripto tanpa ribet, follow Crypto Hack ID sekarang, karena di sini kita nggak cuma bahas hype, kita bahas cara bertahan.